Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab kedua, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan sendiri pernah kita pelajari di kelas 11, tapi bentuknya adalah turunan fungsi bentuk yang aljabar. Bentuk aljabar ya, itu kalau pada kelas 11 kemarin. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang trigonometrinya bagaimana. Oke. Nah, beberapa rumus turunan fungsi trigonometri diantaranya sebagai berikut. Ada Y sama dengan sin E adalah Y aksen sama dengan cos E, kalau cos bentuknya min sin dan tan bentuknya sekan kuadrat E. Nah, ini beberapa daripada rumus turunan fungsi trigonometri yang harus kalian ingat. Oke, kalian perhatikan kembali untuk sifat-sifat turunan fungsi. Nah, ini pernah kita pelajari di kelas 11 lalu. Jadi ada bentuk yang Y sama dengan K kali U, maksudnya itu yang standar. Yang bentuk misalnya 2X pangkat 4. Nah, gitu ya, pangkat 4. Nah, kalau pangkat 4 kan berarti 4 dikalikan dengan koefisien dari 8. 4 kalikan ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1, jadi 3. Gitu. Kemudian ada juga bentuk turunan Y sama dengan U plus minus Pi. Nah, maksudnya bentuknya misalnya bentuk 2X pangkat 3 ditambah dengan 3X. Nah, ini turunannya adalah 6X pangkat 2, pangkat dikalikan dengan koefisien, pangkat berkurang 1, ditambah dengan 3X karena dia bentuknya fungsi linear X pangkat 1 saja, maka ambil koefisiennya jadi 3. Jadi intinya kalau bentuk U plus minus Pi itu turunkan satu persatu. Langsung turunkan satu persatu itu langsung bisa. Tapi kalau bentuknya perkalian seperti ini, U kali Pi, dia nggak bisa langsung turunkan satu persatu, tapi harus menggunakan rumus U aksen kali V atau V kali U aksen ditambah U kali V aksen. Jadi nggak apa-apa, ini kalau tertukar balik U aksen dulu, misalnya U aksen ini kali V, itu nggak akan jadi permasalahan. Nah, kalian jangan bingung dengan DY per DX. DY per DX itu artinya diferensial. Diferensial artinya turunan daripada fungsi yang ditanyakan. Oke, lanjut. Untuk yang D, ini yang harus kalian pahami betul karena kalau di kelas 11 masih banyak yang keliru di bentuk yang seperti ini. Bentuk seperti ini maksudnya adalah bentuk yang 2X plus 3 pangkat 4. Nah, pangkat 4 gitu. Itu bentuknya. Jadi kalau menurunkannya itu sama aja dengan bentuk yang biasa, tapi yang ini dianggap sebagai A atau U. Anggap sebagai U. Maka pangkat dikedepankan, 4 ke depan ya. 2X ini fungsinya tetap atau U-nya tetap tidak berubah, pangkatnya berkurang 1 jadi 3 dikali dengan turunan dari dalam. Turunan dari fungsi ini adalah 2X plus 3 turunannya 2. Jadi kalikan saja 2 dengan 4 yang di depan menjadi 8 2X plus 3 pangkat 3 gitu. Nah, itu bentuk seperti ini. Kalau bentuknya akar, maka harus dikeluarkan dari bentuk akarnya dulu, jadi bentuk pangkat. Dan terakhir, yaitu tentang Y sama dengan U per Pi, atau bentuk pembagian. Ini rumusnya, dengan syarat Pi-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Sebab kalau dia sama dengan 0, maka tidak memiliki fungsi turunan. Gitu. Langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Turunan pertama dari Y sama dengan sin 8X. Nah, kalian lihat bentuknya. Ini adalah sin. Nah, ini apa? 8X ini AX. Ada koefisien. Maka, turunannya adalah apa? Turunnya adalah turunan dari 8X itu apa? 8. Itu ya. Jadi, A-nya ke depan. A. Sin turunannya apa? Cos. AX. Nah, jadi, bentuk yang di depan ini, bentuk yang ini adalah bentuk daripada turunan dari fungsinya. Ini adalah turunan. Ya, turunan dari fungsinya sendiri. Jadi, turunan dari 8X kan 8. Berarti di sini ya aksennya langsung aja di sini. 8 cos 8X. Nah, jadi fungsinya masih tetap ditulis begitu. Nah, misalnya gini.
Misalnya bentuknya itu Y sama dengan sin 2x. Nah, 2x pangkat 3 gitu ya. Sin 2x pangkat 3, maka turunannya adalah, jadi turunan daripada fungsinya. Fungsinya apa? 2x pangkat 3. Turunannya apa? 6. 6x. Nah, turunannya berapa? 2 ya, dikali dengan sin, dikali sin, ini kali, sin dengan fungsinya tetap ditulis kembali. Nah, gitu. Gampang? Gampang. Oke, contoh kedua. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sekan 6x ditambah 1 adalah. Nah, kalian perhatikan, ini bentuk sekan, bentuknya itu langsung ke bentuk fungsi. Nah, atau saya buat ini adalah gx. Nah, gitu ya. Gx sekan gx atau sekan u boleh. Ini boleh juga sama dengan u boleh. Nah, ingat perhatikan kalau sekan itu turunannya apa? Sekan turunannya adalah sekan tan sekan gx tan gx dikali g aksen x. Atau sekan u dikali tan u dikali u aksen. Ini ya. Ini turunannya adalah ini saya kesinikan saja, ini ya. Turunannya adalah f aksen x, gitu ya. F aksen x. Nah, ini berarti sekan dari apa? U. Ini yang boleh u atau gx boleh. Nah, saya contohkan ini gx ya, gx. Nah, gitu ya. Turunannya gx, kemudian dikali dengan tan. Oke, dikali tan, dikali dengan gx-nya, tan gx, baru diturunkan atau g aksennya. Nah, gitu. Nah, itu rumusnya. Oke, coba kita langsung cobakan. Sekan 6x plus 1. Oke, tadi rumusnya pada sekan. Turunannya berarti f aksen x sama dengan sekan, ini tetap tidak berubah, 6x plus 1, oke, dikali dengan tan. Itu turunannya, tan daripada gx. Jadi tetap fungsinya ditulis kembali. Tuh. Nah, baru terakhirnya diturunkan. Turunkan dari fungsi 6x plus 1. Turunannya adalah 6x plus 1 apa? 6. Berarti 6. Karena 1 0. Nah, karena bentuknya bentuk bilangan, maka boleh dipindahkan ke depan. Itu karena ini bentuknya kali semua. Akan menghasilkan 6 sekan 6x plus 1 dikali tan 6x plus 1. Begitu. Oke, gampang. Hati-hati dengan rumusnya saja. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Turunan pertama dari fx sama dengan cos 2x plus 3 min sin kuadrat 3x plus 1. Gitu ya. Nah, ini bentuknya apa? Pengurangan. Nah, kalau dia pengurangan berarti kita cari satu-satu. Yang ini apa? Turunannya nanti ini apa? Ini apa turunannya? Kemudian baru dikurang dengan ini apa turunannya. Jadi bentuknya yang ini turunkan, yang ini turunkan. Jadi kita turunkan satu persatu dulu. Nah, kalau di sini kita misalkan U. Nah, ini U, ya. Ini U. Nah, yang ini kita misalkan adalah V. Gitu. Berarti aksen untuk U, untuk U-nya itu kan cos. Cos 2x plus 3. Oke. Nah, berarti turunannya adalah, turunan. Saya balik sini. Turunannya adalah cos. Nah, cos itu apa? Min sin. Oke, berarti min sin, ya. Min sin dari fungsi 2x plus 3. Nah, kalau bentuknya fungsi seperti ini, turunan dalam ini apa?
turunan 2x plus 3 itu apa? 2. Kenapa 2? Karena 2x 2, 3 itu 0. Nah, karena ini bentuk sudah kali, maka dikedepankan jadi min 2 sin 2x plus 3. Nah, selesai. Oh, ini adalah turunan dari cos 2x plus 3 gitu. Jadi ini ditempatkan sini. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana bentuk yang ini? Bentuk sin, bentuk ini ya, bentuk sin kuadrat 3x plus 1. Nah, kamu perhatikan di sini, ini ada bentuk pengkuadratan. Pengkuadratan berarti maksudnya ini adalah sin 3x plus 1 dikali sin 3x plus 1. Nah, berarti bentuknya apa? Bentuknya perkalian. Oke, bentuk perkalian. Berarti kita harus mencari aksion v aksion. Nah, tapi bisa kita cepatkan saja. Karena itu agak ribet. Sekarang gini, kalian perhatikan. Tanda ini nanti dulu. Kalian perhatikan sin kuadrat 3x plus 1. Oke, pertama adalah turunkan dari sin kuadrat. Jadi pangkatnya ini kedepankan saja langsung. Pangkatnya kedepankan 2. Ini kan 2. Oke. Nah, kemudian sinnya masih tetap. Jadi langkah awalnya dia belum berubah menjadi turunan. Hanya pangkatnya saja. 2 sin, perhatikan. Gitu ya. Nah, ini pangkatnya kan 2. Berkurang 1. Jadi kalau di sini 3, kalau di sini 3 gitu ya. Kalau di sini 3 berarti sini 3, di sini 3, di sini 2 gitu. Oke, saya ulang lagi. Ini 2 ke depan ya, pangkatnya 1 tetap berarti. Nah, kemudian fungsi tetap tidak berubah 3x plus 1. Nah, baru kita kalikan yang berikutnya. Perkalian berikutnya adalah baru turunan dari sin. Nah, baru turunannya. Kalau pertama itu hanya pangkatnya saja yang diturunkan. Tapi untuk yang berikutnya itu turunan dari sin adalah cos. Itu ya. Cos dari apa? Dari fungsi. Cos dari 3x plus 1. Oke. 1 dikali kesini lagi, kita kalikan terakhir dengan turunan dari fungsinya. Apa? 3. Nah, gitu. Jadi 2 sin 3x plus 1 dikali cos 3x plus 1 dikali 3. Karena ini bentuknya sama, yang ini boleh dikali. Menjadi bentuk 6 sin 3x plus 1 dikali cos 3x plus 1. Nah, misalnya saya contohkan begini. Saya rubah soalnya. Misalnya yang ini saya ganti dengan bentuk sin. Sin pangkat 3 is. Nah, ini saya ganti dengan pangkat 3 gitu ya. Bagaimana cara menurunkannya? Jadi gini, yang 3 tadi kan 3 berarti kedepankan. Ini sin tetap, pangkat berkurang 1 jadi 2. Fungsinya tetap tidak berubah 3x plus 1. Nah, oke. Kemudian dikali dengan turunan dari sin. Turunan sin itu adalah cos. Jadi kalau turun cos berarti min sin ya. Cos. Cos dari fungsi tidak berubah 3x plus 1. Nah, itu. 3x plus 1 dikali dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya apa? Turunan dalamnya adalah 3. Berarti ini 9 nih. 9 sin kuadrat 3x plus 1 dikali cos ke bawah ini 3x plus 1. Nah, gitu. Paham ya? Jadi langkah awalnya seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita masukkan sini. Berarti di sini tadi hasilnya apa nih? Cos 2x plus 3 tadi hasilnya adalah min 2 sin 2x plus 3.
Nah, kalau yang ini tadi berarti ini kan hasil dari yang cos 2x plus 3. Kemudian ini tadi kan hasil dari yang bentuk sin kuadrat 3x plus 1. Oke. Jadi kita substitusikan saja ke bentuknya. Karena dia tadi U, ini P, berarti masukkan aja U aksinya apa, tadi kan V aksinya apa. Nah, jadi masukkan aja ke sini. Oke, ini sorry, ini tandanya harus minus ya. Ini tanda minus. Ini juga tandanya minus, jadi bukan plus. Karena kita ambil tadi hanya sin kuadrat 3x plus 1. Karena ini tanda min kan ini tadi hasilnya min plus. Berarti bentuknya min gitu. Baik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini tentang turunan fungsi trigonometri pada materi awal. Pada materi awal bab kedua ini. Jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan atau langsung bisa kalian tanyakan ke grup kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you what I like.